Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan part template. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan part template. Kita bisa masuk ke SolidWorks-nya terlebih dahulu, lalu kita bisa klik new di sini, new. Nah, kita bisa double klik part. Nah, setelah kita masuk ke jendela part, kita coba atur unit sistem di kanan ini. Kita pakai yang LGS untuk satuannya. Kemudian kita bisa tampilkan front dan right view ini. Klik kanan front, show, right, klik kanan show. Kemudian tampilan awalnya kita bisa ganti menjadi top. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita bisa close, down save. Nah, kemudian kita sudah kembali lagi ke tampilan SolidWorks awal ini. Kita bisa buat new lagi. Nah, kita masuk ke part, double klik. Di sini dia kembali lagi ke awal settingannya. Di sini kembali ke custom, bukannya IPS lagi atau inch per second, tapi kembali custom. Nah, di sini dia sembunyi lagi yang front sama right plane tadi. Nah, di sini tampilannya bukan top lagi, tapi trimetric lagi. Nah, kita di sini akan mengatur tampilan awal ketika membuat part seperti ini atau template-nya, part template. Untuk mengaturnya kita bisa close dulu, lalu kita bisa new. Nah, di sini kita bisa ganti tampilan kotak dialog new ini menjadi advanced. Tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke part ini. Oke. Sekarang kita bisa tentukan standar template kita. Nah, kemudian kita bisa masuk ke sini dulu, option. Di sini ada tab system option ya. Ada general. Di sini kita akan bahas beberapa pengaturan general ini. Katakanlah kita akan bahas input dimension value. Kita biarkan centang dulu input dimension value. Kita oke. Nah, kemudian kita buat sketch baru di top plane. Klik kanan top plane, sketch. Kemudian kita bisa buat sketch center rectangle dari tengah ini seperti ini. Kita tambahkan smart dimension. Kita klik garis yang ini, klik. Nah, ketika kita klik kan dia muncul kotak dialog seperti ini ya, smart dimension ya. Kita tambahkan 150, enter. Kita bisa escape. Kita bisa kembali ke option. Lalu kita coba kosongkan input dimension value. Oke. Kita tambahkan smart dimension lagi untuk yang garis ini. Klik. Klik. Nah, di sini dia tidak muncul kotak dialog smart dimension. Smart dimensionnya ini dia otomatis menambahkan sesuai dengan panjang garis yang vertikal ini, semacam itu. Kita escape, option. Jadi kita perlu mengaktifkan yang input dimension value. Kita bisa centang untuk single comment per click. Kalau kita coba centang di sini, oke, kita bisa buat garis line, klik, klik. Nah, ketika kita membuat garis, dia langsung berhenti comment line-nya, dia langsung nonaktif. Kita klik untuk yang 3 point arcus, klik, klik. Nah, dia juga langsung nonaktif ketika kita sudah mendapatkan satu geometri ini. Option, kita kosongkan yang single comment per pick. Kita oke. Kemudian kita buat garis line, klik, klik. Nah, di sini dia masih aktif komen garisnya. Kita harus tekan escape untuk mengakhirinya. Escape. Kemudian kita kalau buat ribbon art, kita klik seperti ini. Nah, dia masih aktif komennya. Kalau kita klik lagi dia membuat lagi. Option. Sedangkan kalau kita centang yang single comment per pick ini, dia akan membuat satu geometri aja per comment. Kita bisa kosongkan saja yang single comment per pick. Kemudian use shaded face lighting. Kita bisa centang dulu, oke. Kemudian kita escape. Kita bisa hapus ini, block, delete, block, delete, block, seperti ini, delete. Kita biarkan sketch kotak ini. Kemudian kita bisa edit sketch. Kita extrude boss or base 10 katakanlah, langsung oke saja. Nah, di sini ketika kita klik permukaan ini ya, klik, dia kan nyala highlight biru ya. Option, kita kosongkan yang use shaded face highlighting. Oke. Nah, ketika kita klik di luar ini, kita klik lagi permukaan ini, klik, dia tidak nyala biru, cuma dia ada tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau menampilkan warna biru, kita bisa option, kita bisa centang use set face light highlighting. Oke. Jadi supaya kita lebih jelas saja melihatnya, kita bisa klik di luar untuk menjelaskan option. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang lainnya biarkan default. Kemudian setelah general kita bisa ke colors.
Di sini backgroundnya kita bisa klik light jadi dark, kita bisa oke dulu. Dia tampilannya menjadi seperti ini. Jadi ini sesuai dengan selera teman-teman. Option, colors, background light atau default. Kemudian kita bisa turun ke bawah sini, kita bisa atur pengaturan warna-warnanya. Katakanlah untuk warna sketch yang under define, biasanya kan warnanya biru, kita bisa edit, kita ganti hijau. Oke, kita bisa oke. Jadi dia kembali light. Kita bisa coba sekarang menggambar di top lane, klik kanan sketch, kita gambar garis, escape lagi. Karena sketch garis kita ini masih under define, maka dia warnanya hijau. Kalau kita geser titik ini ke origin, lepaskan, nah dia ada warna hitamnya karena dia sudah fully define. Jadi kalau masih under define, kita undo, Ctrl Z lagi, escape. Nah kalau dia masih under define sketch, dia warnanya hijau sesuai dengan pengaturan kita tadi. Lalu kita bisa cancel, discard change exit, option, masuk ke colors lagi, kita masuk ke sketch ini lagi yang under define, kita edit, kita kembalikan ke biru. Oke. Lalu kita bisa turun ke sini, ada background appearance. Jadi kalau misalkan kita mau mengganti background kita dengan foto atau gambar anak atau suami atau istri atau orang tua atau pacar, kita bisa masuk ke image ini. Kita bisa cari gambarnya, terus gambar yang ini, open. Setelah kita tentukan gambar yang kita inginkan, kita bisa oke. Nah, sekarang background kita menjadi gambar. Tapi saya tidak mau menggunakan background gambar. Kita bisa kembali ke option, colors, backgroundnya kita gunakan yang use to convention background. Nah itu tadi pengaturan colors. Kemudian kita bisa turun lagi ke sketch. Di sini ada auto rotate view normal to sketch plane or sketch version. Jadi dia membuat tampilan view-nya normal to ketika kita membuat sketch baru. Kita bisa kosongkan dulu. Oke. Nah sekarang kita coba membuat sketch baru di atas permukaan ini. Klik kanan, sketch. Nah dia view-nya masih trimetric atau masih sama. Exit edit sketch, option sketch, kita centang ya auto rotate view. Oke, kemudian kita buat sketch lagi di sini, klik kanan, sketch. Nah dia langsung normal tuh, jadi lebih memudahkan kita untuk pembuatan sketch baru. Kemudian kita bisa exit edit sketch, kita bisa masuk option sketch. Jadi ini biarkan kita centang saja. Kemudian ada use fully defined sketch, kita bisa centang. Kita bisa kosongkan dulu, sorry. Oke, kita bisa membuat sketch di sini di atas permukaan ini, klik kanan, sketch. Kita buat sketch garis seperti ini, escape lagi. Nah, kalau sebelumnya kan kita disarankan untuk membuat sketch yang fully defined. Nah, dengan pengaturan ini, kalau kita exit di sketch, nah dia sudah bisa keluar dari sketch. Kita bisa klik kanan, sketch 5, edit sketch. Nah, sekarang kita bisa masuk optionnya, masuk ke sketch lagi. Yang usefully defined sketch ini kita centang. Oke. Kemudian kita coba keluar dari sketch ini. Nah dia muncul peringatan, this operation requires a fully defined sketch. Nah dia memperingatkan bahwa sketch kita ini masih belum fully defined. Kita oke. Jadi kita tidak bisa keluar dari sketch sekarang. Jadi harus fully defined dulu baru bisa keluar dari sketch. Tapi kita tidak perlu gunakan pengaturan itu. Kembali ke option, kita bisa sketch, kosongkan saja use fully defined sketch. Nah kemudian untuk yang display at center point in part or assembly sketch, ini menampilkan center point dari arcus atau radius. Kita bisa kosongkan. Oke. Lalu kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Kita bisa coba buat untuk 3 point arcus seperti ini. Klik, escape lagi. Nah di sini dia tidak tampil ya titik tengahnya dari radius ini. Option, sketch, kita centang yang ini display at center point, jadi menampilkan center point dari at titik tengahnya, centang, oke. Nah dia muncul seperti ini titik tengahnya, semacam itu. Kemudian kita bisa option sketch lagi, kemudian biarkan ini set default. Kita bisa lihat yang bawah sini, nah ada ghost image on track, kita bisa centang dulu. Oke. Kita buat garis line, nah kita zoom di sini. Oke, kita bisa klik di sini, klik, kita escape. Nah, sekarang coba kita klik tahan garis ini, klik tahan, geser. Nah, di sini kan ada semacam bayangan posisi sebelumnya dari garis tersebut. Kita option, sketch, kita
kosongkan yang Ghost Image on Track. Oke, ketika kita klik tahan garisnya, nah dia tidak ada bayangannya lagi. Option, sketch. Nah, jadi itu fungsinya dari Ghost Image on Track. Kita bisa centang saja. Kemudian ada scale sketch on first dimension creation. Kita bisa kosongkan saja. Oke. Kemudian kita coba membuat geometri seperti ini. Line, klik, bebas ya. Katakanlah seperti ini. Oke, kita tutup, bebas terserah. Escape. Kemudian salah satu dari bentukan ini kita kasih dimensi, smart dimension. Katakanlah ini. Klik. Katakanlah kita ganti, ini kan 88. Kita ganti yang berbeda jauh. Katakanlah kita ganti sekarang 8 saja. Jadi beda 10%. Kita ganti 8. Enter. Dia bentuknya berubah seperti ini. Kita bisa undo, kita undo lagi, kemudian kita option, kita masuk ke sketch lagi, kita centang yang scale sketch on first dimension creation. Oke. Nah, kemudian kita bisa cancel dulu di sketching and exit. Nah, setelah kita ubah pengaturannya tadi, kita bisa close dulu, don't save. Kita bisa buat new part lagi, part di top sketch, kita bikin sketch top lane, kemudian kita bikin sketch bebas seperti ini. Oke, sketch. Nah, di sini kita cek lagi optionnya sketch, ini kita aktifkan ya. Oke, kemudian kita bisa smart dimension. Nah, kita klik seperti ini. Nah, ini dimensi awalnya kan 70, kita bisa ubah menjadi dimensi yang lebih kecil 10%, kurang lebih 7, jadi beda 10%. Nah, dia sketchnya tidak berantakan modelnya karena kita menggunakan option yang ini, sketch. Nah, scale sketch on first dimension creation. Jadi dia men-scale secara proporsional untuk bentuk sketchnya ketika kita menambahkan dimensi pertama. Kemudian untuk yang enable on screen numbering input on entity creation, kita bisa centang dulu. Oke. Kemudian kita bisa buat line, kita buat line. Nah, di proses pembuatan line ini kan ada muncul dimensi di bawahnya. Kita bisa klik. Kalau kita escape, option, kita bisa masuk ke sketch lagi, kosongkan yang pilihan ini, enable on screen numbering input. Oke, kita klik garis. Nah, dia tidak muncul pemberian dimensi. Kita bisa escape, kita bisa masuk ke optionnya lagi, sketch. Kita bisa centang yang ini, enable plus centang create dimension only when value is entered. Oke, kita bisa buat garis, ada muncul dimensinya ya, ini sampai garis. Kita klik seperti ini, lalu kita bisa coba arahkan dulu semacam ini, kita masukkan pada 8, lalu kita enter. Jadi ketika kita enter, dia langsung menambahkan dimensi. Escape. Jadi kita masuk ke option. Jadi itu fungsinya dari sketch yang create enable only when value enter atau enable on screen numbering input. Itu settingannya seperti ini. Kemudian kita tidak mau gunakan yang enable ini, kita bisa kosongkan saja semacam ini. Kemudian kita bisa masuk ke display selection. Di sini ada default bulk selection method, jadi blocking teknik yang standar. Di sini kan kita pilih block ya, kita oke dulu. Nah, ketika kita blok dari kiri ke kanan sini kan muncul kotak biru ya. Nah, sekarang kita bisa klik kanan di area bebas ini, lalu kita bisa gunakan yang lasso selection. Kalau kita klik tahan sekarang dari kiri ke kanan, nah dia muncul garis lasso, jadi bukan kotak lagi. Kita klik kanan, ganti lagi jadi box selection, dia muncul block. Nah, itu pengaturannya di option ini. Jadi supaya standar saja, display selection kita bisa gunakan yang block. Lalu ada hidden edge display as dashed or solid, kita pilih yang dash. Kita bisa oke dulu. Oke, kita block, delete, kita buat center rectangle seperti ini, kita kasih 25 dan 10, kita extrude diskette, kemudian kita bisa extrude 10, oke, katakanlah. Kemudian kita bisa cek optionnya dulu, display or selection. Di sini kan hidden edge display as ya, dash, jadi dia menampilkan edge yang tersembunyi dengan garis putus-putus. Oke, kita bisa klik tampilan display style, kita ganti menjadi yang ini, wireframe, yang ini, hidden lines visible. Nah, ini kan garis putus-putus. Kita option, display or style selection, kita ganti yang solid. Oke, dia jadi solid, jadi garis yang tersembunyi ditampilkan dengan garis yang solid.
kita bisa option display selection, kita bisa gunakan yang dash-nya aja. Nah, kemudian ada selection of hidden edge, allow selection in wireframe and HLV mode. Jadi dia mengizinkan pemilihan garis yang tersembunyi di mode wireframe dan HLV. Kita coba oke. Kita bisa tampilkan display stylenya menjadi wireframe. Ketika kita wireframe, kita bisa memilih edge yang tersembunyi. Kalau kita tampilkan di set with edge ini kan, edge yang sini kan ya kelihatan, tapi kalau kita tampilkan displaynya menjadi wireframe kan kelihatan. Kita bisa memilih di situ, kita klik, nah kita bisa memilih, kita kosongkan, lalu option display selection, kita bisa masuk ke ini, kosongkan yang allow selection in wireframe and HLV mode. Oke. Nah di sini kita tidak bisa memilihnya karena kita tadi mengatur option ini. Kita kosongkan yang ini, kita bisa aktifkan saja. Jadi kita bisa memilih garis yang tersembunyi ketika tampilan wireframe dan HLV. Oke. Nah HLV itu ini ya, hidden lines visible HLV. Kalau yang HLR itu hidden lines remove, semacam itu. Kita klik di luar, option lagi, display selection. Nah ini tangent edge, jadi pengaturan garis tangentnya. Ini kan tampil atau visible. Oke. Kita bisa aktifkan di ini set with edge, kemudian kita tambahkan fillet 10 katakanlah di sini, klik oke. Nah yang dimaksud tangent edge itu ini garis yang terjadi karena pertemuan antara permukaan yang datar dan permukaan yang radius atau yang tangent. Kita bisa option, lalu display selection, ini kita bisa remove. Oke. Nah di sini dia tidak muncul karena kita pakai pengaturan yang option display, kita pakai yang remove ini. Kalau kita pakai yang visible, oke, dia muncul. Kita bisa option display. Nah di sini yang phantom itu ditampilkan dengan garis putus-putus. Kemudian kita bisa masuk ke feature manager di sini, klik. Nah di sini kita geser dulu kotaknya. Nah di sini kan muncul beberapa folder ya di feature manager kita, ada history, sensor, annotation. Katakanlah di sini kita tidak butuh menampilkan yang sensor ya, kita bisa atur saja di sini. Folder sensor kita cari. Nah ini kan show tampilannya, kita bisa hide. Oke. Nah seperti itu. Kita bisa option feature manager. Nah kita biarkan dia hide saja, nggak masalah. Kemudian kita bisa masuk ke spin box increments. Jadi kita bisa lihat di sini kalau dia menggunakan metrik milimeter, kita menambahkan 10 mili ketika dia ada spin box increment. Oke. Kita bisa lihat di sini, klik kanan, sketch, kita buat sketch baru, lalu kita buat line. Kita tambahkan dimension. Klik. Nah, yang dimaksud spin box increment itu yang ini. Dan juga yang ini, kotak-kotak kecil seperti ini. Kalau kita klik, dia akan nambahnya 10. Cancel. Kemudian kita option masuk ke spin box increment lagi. Nah ini pengaturannya semua di sini yang standar, kita biarkan saja ini 10. Kemudian kita masuk ke view. Nah di sini kita bisa centang untuk yang reverse mouse wheel zoom direction, jadi arah zoomnya. Oke. Kalau kita zoom scroll seperti ini, jadi ketika kita scroll ke atas dia akan zoom, ketika kita scroll ke bawah dia akan zoom out. Option view, kita kosongkan. Oke. Kalau kita scroll ke atas dia zoom out, kalau kita scroll ke bawah dia zoom in. Jadi berlawanan arah, itu tergantung selera kita masing-masing. Option view, saya biarkan kosong saja. Nah sekarang ada zoom to fit when changing standard view, centang. Oke. Kita bisa keluar, cancel, discarding our exit. Nah ketika saya merubah view orientationnya, Ctrl 1 katakanlah, Ctrl 2. Nah sekarang saya kecilkan, Ctrl 1 lagi. Nah dia kan selalu zoom to fit atau membesar. Option view, kita kosongkan yang zoom to fit ini. Oke, kita bisa kecilkan. Sekarang kita coba Ctrl 3. Nah dia tetap tampilannya segini, jadi tidak zoom to fit atau tidak memperbesar. Kita option view, kita bisa centang saja supaya lebih enak dalam menggambar. Nah kemudian ini ada pengaturan mouse, kecepatannya dan transisinya semacam ini, kita biarkan default saja. Lalu ada backup or recover, kita bisa atur settingan untuk backup file kita.
Jadi supaya kalau sewaktu listrik mati atau laptop mati ngehang, di sini ada hasil recover kita, bisa nge-save otomatis. Oke, di sini saya biarkan standar, kemudian kita bisa oke setelah kita mengatur seperti ini tadi. Jadi di sini kita sudah mengatur pengaturan part. Kemudian kita bisa Ctrl 7 isometric, kita hapus yang L1, delete, ini delete. Kemudian kita ganti unit sistemnya, kita pilih yang mm gram second. Kemudian kita bisa pastikan di sini plane dan originnya dia hide ya, pastikan dia dalam posisi terhidden. Nah, jadi supaya kalau kita membuat part baru tampilannya seperti ini terus, dan juga pengaturannya seperti yang kita tentukan tadi. Kemudian setelah kita menentukan pengaturan part ini yang sesuai dengan keinginan kita bisa file, save. Jadi kita bisa membuat folder baru dulu di sini, ini folder. Tanggallah di sini template custom. Oke, kemudian kita bisa masuk ke situ. Lalu kita masukkan namanya part custom. Nah, setelah itu kita ganti save as tipenya, klik sebagai part templates. Nah, di sini dia langsung menuju ke folder di mana dia menyimpan standar template di SolidWorks. Tapi kita mau menggunakan folder yang kita buat tadi, kita bisa cari dulu foldernya. Oke, katakanlah foldernya ini template custom, kita simpan di situ. Jangan lupa save as tipenya part template. Kemudian kita save. Di sini kita bisa close, new. Nah, tapi di sini belum muncul part template kita. Kita bisa cancel. Kita bisa tambahkan dulu ke sistem. Jadi kita bisa tambahkan dulu part template yang kita buat tadi ke sistemnya di SolidWorks dengan option masuk ke file location, dokumen template. Kita bisa tambahkan add di sini, cari yang folder template custom ini tadi, klik oke. Kemudian sudah terdaftar di sini, kita bisa oke. Yes. Kemudian kita new. Nah, di sini ada template custom sekarang. Klik. Ini adalah part template yang kita buat tadi. Kemudian kita kalau membuat new part, kita bisa masuk ke sini, double klik. Di sini pengaturannya udah sesuai dengan yang kita definisikan sebelumnya. Ada MMGS, di sini optionnya sesuai dengan yang kita tentukan tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin mengganti pengaturan template standar kita bisa klik saja, katakanlah kita cari MMGS menjadi IPS. Kemudian kita save as saja, save as part template juga, kita cari foldernya tadi. Oke, katakanlah ini template custom, kita lihat di sini part custom, kita klik aja part custom, kita klik save as tipenya part template, kemudian kita save. Nah, kita replace saja, yes, IPS ya, kita bisa close. Ketika kita buat new part custom, double klik, nah dia otomatis masih IPS inch per second. Tapi kita mau gunakan yang mm gram second saja, kita ganti lagi MMGS. Nah, kita bisa save lagi, save as lagi, kita replace lagi yang tadi, kita ganti save as tipenya part templates, kemudian kita cari foldernya. Oke, di sini template custom, kita klik part custom, kita save. Jangan lupa save as tipe part template, save, replace, yes. Oke, itu tadi adalah cara untuk pembuatan part template di SolidWorks yang sesuai dengan standar atau keinginan kita, semacam itu. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, komentar, sanggahan, atau mau sharing ilmu, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share, dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.